Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada jurus ketiga, yakni menggunakan tool deteksi plagiasi. Ini sangat bermanfaat jika Bapak Ibu memberikan tugas dalam bentuk esai atau tugas makalah, di mana kita memerlukan tool-tool bantuan untuk mendeteksi apakah jawaban yang diberikan oleh mahasiswa itu hasil copy paste atau murni jawaban yang mereka ketik sendiri. Nah, ada dua jenis tool deteksi plagiasi Bapak Ibu. Ada yang sifatnya berbayar seperti Turnitin, Unicheck, dan Viper. Ada juga yang gratis. Nah, pada sesi kali ini saya akan menunjukkan tool-tool yang gratis ini satu persatu Bapak Ibu. Mari kita saksikan. Contoh Bapak Ibu, misalnya kita memberikan tugas mengenai apa pengertian pendidikan. Nah, saya misalnya sebagai mahasiswa akan melakukan copy paste. Ini saya copy paste. Kemudian kita sebagai dosen mendeteksi menggunakan tool-tool ini. Saya simulasikan kita menggunakan Plagium. Nah, saat ini kita sudah membuka aplikasi Plagium Bapak Ibu. Ini tidak perlu diinstal karena semuanya online. Saya copy paste jawaban mahasiswa, kemudian saya pilih quick search. Kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Cepat lambatnya itu tergantung dari jumlah teks yang dimasukkan dan kecepatan internet kita. Nah, ini sudah 50%. Nah, dari teks ini Bapak Ibu teridentifikasi ada 14 dokumen yang mirip. Dengan tingkat kemiripan itu 100%. Nah, ini sudah bisa kita justifikasi bahwa jawaban ini merupakan jawaban copy paste. Kita lanjut ke tool yang kedua. Tool yang kedua namanya Plagiarism Detector. Ini juga tidak perlu diinstal Bapak Ibu karena semuanya dapat diakses secara online. Cara melakukannya bagaimana? Jawaban mahasiswa tinggal di copy paste di sini. Di copy paste kemudian cari di bagian bawah cek plagiarism. Kita tunggu hasilnya. Nah, Bapak Ibu, ini hasilnya. Maka melalui aplikasi plagiarismdetector.net ini teridentifikasi 100% plagiat. Nah, sangat mudah bukan Bapak Ibu? Kita lanjut ke tool yang ketiga, Quitex. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup copy paste hasil jawaban mahasiswa. Di copy paste, kemudian dicek plagiarism. Nah, kita tes lagi duplicator. Duplicator bagaimana hasilnya? Nah, caranya sama Bapak Ibu. Buka situsnya, kemudian copy paste jawabannya. Kemudian cek plagiarism di bagian bawah. Kita tunggu. Nah, ini sementara scanning dan hasilnya Bapak Ibu 100% plagiat. Ini dideteksi sumbernya, ada dua sumbernya. Kemudian kita gunakan aplikasi selanjutnya, Small SEO Tool. Nah, caranya bagaimana? Cukup buka linknya Bapak Ibu. Kemudian silahkan di copy paste. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengunggah file dalam bentuk dokumen atau TXT ya, dalam bentuk Word atau file notepad. Ya, silahkan mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kita klik cek plagiarism di bagian bawah. Ini lagi proses, kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bandingkan Bapak Ibu, mana di antara tool-tool ini yang efektif. Nah, ini merupakan tool-tool yang sudah saya gunakan Bapak Ibu. Sebenarnya di internet ada banyak sekali tool yang gratis, tetapi yang saya masukkan dalam list ini adalah tool yang paling mudah digunakan dan paling efektif menurut saya. Kita tunggu hasilnya.
Nah, Bapak Ibu, ini sudah kelihatan hasilnya. Kita lihat di bagian bawah, ini terdeteksi 100% plagiat. Kita coba tool berikutnya, Bapak Ibu, plagiarisme. Kita lihat kehebatan tool ini. Nah, ini tampilannya mungkin sedikit kurang bagus ya. Tapi kita coba. Kita copy paste, kemudian kita cek. Kita tunggu prosesnya hingga 100%. Ini terlihat hasilnya 0% unik. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jawabannya 100% plagiat. Ini deteksi domain-domain yang ditengarai menjadi sumber asli dari konten tersebut. Kemudian yang terakhir adalah search engine report. Nah, cara pengoperasiannya sama Bapak Ibu. Cukup di copy paste atau Bapak Ibu unggah lewat menu ini, kemudian cek plagiarism. Kita tunggu prosesnya. Cepat atau lamanya tergantung dari jumlah kata yang dimasukkan atau besaran file yang diunggah. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu 100% berhasil dicek. Uniknya 100%. Nah, ternyata tool ini kurang efektif ya untuk mendeteksi, beda dengan tool-tool yang lain dalam kasus ini. Tapi Bapak Ibu silakan coba saja untuk mendeteksi. Dari beberapa tool ini Bapak Ibu, maka kita melihat yang paling saya rekomendasikan adalah Plagium ini, karena selain mudah, dia mendeteksi lebih banyak ketimbang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, demikian tool-tool gratis yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendeteksi jawaban yang dikirimkan oleh mahasiswa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini Bapak Ibu lakukan satu persatu? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu ada 40 mahasiswa, satu tugas berarti kan periksa 40. Kalau 5 tugas berarti sudah 5 kali 4, 200. Nah, kalau satu semester kita mengajar di 5 kelas, maka sudah 1000 tugas ya yang kita periksa. Ini sangat tidak efektif dan menghabiskan waktu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, salah satu strateginya adalah kita meminta mahasiswa untuk melampirkan hasil cek plagiasinya di lembar jawabannya. Misalnya setelah sampul dilampirkan hasil deteksi plagiasinya. Jadi yang melakukan, yang mengecek adalah mahasiswa sendiri. Nah, Bapak Ibu, tujuannya selain membiasakan mahasiswa untuk berbuat jujur, kita juga secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membaca. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya, ketika mereka menemukan jawabannya itu copy paste seperti ini, mereka akan berusaha agar tingkat plagiasinya itu di bawah ambang batas yang kita tentukan. Misalnya kita sudah tetapkan 30. Nah, ketika dia cek sendiri, oh ternyata di atas 30 ini. Nah, dia harus melakukan upaya-upaya tertentu. Salah satunya dengan melakukan parafrase. Nah, tetapi Bapak Ibu, dengan melakukan parafrase, dia secara tidak langsung telah membaca jawabannya. Jadi tidak sekedar copy paste biasa. Karena ada tuntutan laporan deteksi plagiasi, maka mahasiswa itu membaca keseluruhan ya, membaca ulang, kemudian membanding-bandingkan, mengurangi, menambahkan, itu semua butuh keterampilan Bapak Ibu. Dengan demikian mereka betul-betul menjadi belajar, tidak sekedar menjawab copy paste. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa tool deteksi anti plagiasi. Kalau ini bermanfaat, silahkan gunakan. Bagi yang belum menggunakan, silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.